Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan proyek kita, pembuatan website dengan menggunakan WordPress. Ini simpel saja guys. Jadi kita langsung saja. Oke, seperti biasa yang kita lakukan adalah masuk dengan menggunakan SAMPP. Ya, ini servernya ya, kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Kita klik start saja. Nah, oke. Ini sudah aktif ya, Apache dan MySQL-nya sudah aktif guys. Tinggal kita close saja ini. Lalu kita masuk dengan menggunakan browser. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Walaupun nanti bisa juga Anda gunakan yang lain ya. Seperti biasa Anda masuk dengan mengetikkan localhost /ek1/wp strip admin. Nah, oke. Silakan diketikkan Eka admin, lalu passwordnya jangan lupa ya. Kalau lupa password kita kelabakan lagi nih. Gimana caranya bikin, harus ngulang dari awal lagi nanti nih. Kalau nggak bisa passwordnya. Ya makanya password itu disimpan. Nah, kemudian ini di log masuk. Oke guys, selanjutnya kita langsung ke sini saja guys, langsung ke ini. Anda perhatikan di sini, kemudian klik kanan di sini ya, kemudian kunjungi situs, Anda klik kanan, kemudian open link in new tab. Silakan dibuka pada tab baru ya. Nah ini dia guys, kita sudah masuk ini. Kita lihat blog. Oke, edit laman, karena kita akan mengedit di laman blognya ini ya. Pilih edit laman. Nah, kita sudah masuk ke laman blognya. Ini tinggal kita hapus saja guys ya. Dan di sini mungkin kalian perlu menuliskan artikel yang apa ya, yang ini kita cut saja. Kita cut. Kemudian kita masuk ke pengaturan dan kalian pilih di situ membaca ya. Membaca, kemudian pilih leave. Lalu aktifkan di situ, perhatikan itu laman status, kemudian pilih berandanya, Anda pilih homepage ya berandanya, kemudian laman post-postnya itu pilih ini homepage ya. Nah, laman post-postnya pilih di situ blog. Oke. Dan selanjutnya ini bisa kalian rubah ya jadi 5 atau berapa ya. Tapi ini saya biarkan sajalah. Kemudian di sini Anda aktifkan ringkasan agar dia menampilkan ringkasnya nanti, kemudian simpan perubahan. Oke. Nah, selanjutnya guys, klik kanan lagi, kemudian pilih kunjungi situs dan open link in new tab ya, buka pada tab baru. Untuk blog kita sudah selesai ya, kita masuk ke about. Ya, kita masuk ke laman about. Nah, di sini akan kita rubah lagi nih guys, akan kita perbaiki nih. Ini kan awalnya kan Anda copy-copykan saja ya asal. Nah, seperti biasa edit laman, Anda klik di situ, edit laman. Kita masuk ke apa namanya? Ke Elementornya. Kemudian ini blog, kemudian klik kanan dan cut.
Anda potong, Anda buang semuanya, lalu nanti diganti. Pilih perbaharui. Kemudian masuk ke edit with Elementor. Selanjutnya di sini guys, Anda pilih add new section. Klik di situ lalu pilih yang satu ini guys ya. Nah, oke. Lalu selanjutnya ini ada garis 3, klik itu satu kali lagi dan pilih inner section. Oke, kita seret ke sini guys. Boom. Di sini ada 2 section di situ ya. Lalu ulang lagi di sini, klik satu lagi. Lalu ini Anda pilih ya, ini ada 2, kebetulan satu kita gunakan untuk image ya. Image, tarik di situ. Selanjutnya kita ulang sekali lagi, 1, 2. Kita pilih di sini video. Nah, jadi kita bisa menambahkan video nih guys. Tambahkan. Nah, itu dia. Oke, jadi about ini ya tentang perusahaan kita ya. Nah, klik di sini ya, edit video, lalu perhatikan ke sampingnya ya. Ini ada linknya. Linknya itu kita masukkan link video kita. Mungkin kita ambil dari YouTube saja ya. Caranya gampang, masuk ke YouTube. Oke, kemudian kalian cari video yang ingin Anda jadikan company profile law firm. Nah, itu dia. Ambil. Ya, silakan. Ini sekedar contoh saja guys ya. Saya ambil yang mana ya? Menurut saya ini aja lah yang terkait dengan firma hukum ya. Lalu ini saya copy saja. Kopikan videonya ya, URL videonya kopikan. Setelah Anda kopikan, masuk ke Elementor lagi. Nah, dan di sini Anda blok. Klik kanan Ctrl A ya, kemudian klik kanan paste. Sudah. Nah, ini videonya sudah masuk guys. Selanjutnya kita masuk ke gambar ini ya. Ke image ini, klik di situ. Kemudian sini guys, klik di edit image. Nah, kemudian Anda pilih ini ya, pilih gambarnya. Choose image. Nah, apakah kita sudah punya gambarnya? Belum ya kayaknya ya. Jadi kita download dulu gambarnya. Nah, kalian bisa menyiapkan dulu gambar yang dibutuhkan semuanya guys. Ini kebetulan saya menggunakan gambar sebagai contoh saja ya. Kalau kalian tentu nanti kalian akan siapkan fotonya, ya kan? Makanya untuk bikin website Anda harus persiapkan dengan matang terlebih dahulu ya. Nah, ini saya cari aja gambar untuk sekedar contoh saja. Ketik di sini ya. Pexels. Pencari gambar gratis ya. Ini free stock foto. Lalu ya udah, pilih gambar yang menurut kalian ya. Nah, ya kita ketik aja biar cepat guys. Ketik di sini company atau ini dia muncul guys, perusahaan. Sudah, tinggal kalian cari saja ya. Cari gambar yang ingin kalian pakai sebagai contoh. Ya. Ya seperti saya katakan tadi ya, kalian harus mempersiapkannya dengan batangnya. Kalau memang ada perusahaannya ya Anda bikin foto perusahaannya, foto gedungnya ya kan. Nah, kalau ini sekedar contoh saja. Dan kita ambil yang mana ya? Kita cari ini aja nih guys. Ini kemudian ya sudah enggak apa-apa ini. Kita ambil yang kecil aja lah. Oke. Ini kita close aja. Kita ambil yang kecil kemudian download gratis. Ya udah, kita download saja guys. Download. Nah, ini dia. Show in folder ya.
Nah, gitu dia guys. Kalau sudah kalian download ya seperti biasa, ini kalian kopikan dulu, klik kanan copy, kemudian letakkan di apa namanya di desktop ya, desktop kemudian diedit aset ya, tempat folder penyimpanan gambar kalian sebelumnya. Udah letakkan di situ. Intinya semua gambar-gambar itu ada simpan di satu folder ya. Oke, kemudian udah ini saya close saja dulu. Nah, kemudian ya udah tinggal kita masukkan gambarnya, choose image. Nah, lalu unggah berkas, kemudian pilih berkas, tanda klik. Lalu selanjutnya ya udah cari gambarnya di desktop dan ini aset website. Nah, mana gambarnya? Ini dia. Open. Lalu ya sudah, itu dia guys ya. Oke. Kemudian insert media. Oh ya, kita ketikkan dulu nih guys. Oke, insert media. Nah, itu dia guys, sudah masuk dia ke laman about kita ya. Nah, lalu selanjutnya kita ingin menambahkan sedikit deskripsi tentang company yang kita punya ya. Deskripsi tentang perusahaan kita ya, tentang tentang perusahaan kita, tentang jasa yang kita sediakan atau apa saja. Jadi berikan sedikit deskripsi supaya orang bisa membaca deskripsi singkatnya. Kita ambil ini text editor. Iya, begitu guys. Nah, udah ini nanti di sini Anda ketik ya, ketik sesuai dengan deskripsi perusahaan Anda. Tapi kembali ya, sekedar contoh saja saya ambil biar praktis ya. Ini sekedar contoh, saya gunakan biasa ya, Lorem Ipsum. Oke, kita kopikan. Nah, udah kita pastikan di sini guys. Ya, begitulah. Oke, nah itu dia, itu deskripsi singkat tentang company yang kita punya. Kemudian jangan lupa di-update tentu saja. Nah, beginilah guys. Kemudian ini kita close dulu lah. Oke, kita preview dulu guys. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Oke, ini sudah nih. Di blog sudah blognya ini. Oke, kemudian about. Yap, begitu. Lalu sekarang kontak ya bos. Kontak ya. Tadi kan aboutnya sudah nih. Sekarang kontak. Jadi kontak ini juga akan kita perbaiki lamannya. Awalnya kan seperti ini aja ya. Dummy ya istilahnya. Sekarang baru kita edit lamannya. Kita masuk ya. Kita edit. Ini seperti biasa ya, yang dummy ini kita hapus semuanya. Klik kanan kemudian cut. Ini juga. Kita blok dulu. Klik kanan kemudian cut. Nah, begitu ya guys. Kemudian seperti biasa Anda masuk dengan menggunakan edit with Elementor. Kita edit di dalam Elementornya biar kita mudah bekerja. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa Elementor ini sebetulnya hampir sama dengan CSS ya, boleh dikatakan CSS sebenarnya. Kemudian klik dan pilih yang 3 itu guys ya. Nah, jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, itu dia guys.
Untuk 3 ini kita perlu menambahkan. Nah, ini kita klik satu kali lagi. Oke. Kita tambahkan cari yang namanya. Oke, kita cari. Oh belum ketemu nih guys. Mana ya? Icon box kita cari ya. Tapi belum ketemu nih. Mana dia? Oke, kita cari. Ini dia guys. Icon box. Seperti biasa, seret. Nah, itu dia. Oke, kita rubah di sini guys. Icon library-nya kita ganti. Kita cari saja biar mudah. Oke. Benar. Lalu ini tinggal kita rubah saja ini guys. This is the heading. Kita ganti nomor telepon kita ya. Nomor telepon. Oke, masukkan nomor telepon Anda. Lalu ini kita rubah menjadi nomor telepon kantor. Nah, itu dia guys. Ini kan bisa kita lihat nih guys. Anda klik yang kiri ini, maka dia akan menyusun seperti ini. Kalau kanan ya, seperti ini tengah. Ini kanan seperti itu guys. Oke, saya ambil yang kiri aja. Ini kemudian selanjutnya ini tinggal kita copy aja ya. Klik kanan, kemudian copy. Kemudian ini klik kanan paste. Iya, ini kita ganti guys. Ini kita rubah. Kita ganti menjadi parpati@gmail.com. Oke, itu emailnya ya. Tapi sebenarnya supaya lebih profesional ya, emailnya bisa menggunakan instansi. Oke, tak apa-apa lah. Ini kan sekedar contoh guys ya, email kantor. Oke. Selanjutnya, ini kita paste lagi aja guys. Kan tadi sudah kita copy. Udah, paste aja lagi. Udah. Oke, kita ganti dulu ikonnya guys. Ini kan masih telepon ini. Kita ganti dengan email. Iya, kita cari ikonnya. Di icon library. Cari di situ envelope ya. Udah. Ini dia. Ambil salah satu. Ini envelope. Untuk emailnya kita ambil, insert, lalu kemudian ini juga kita ganti nih guys. Kita ganti, pertama kita ganti terlebih dulu nih. Kita ganti icon library-nya menjadi kita ganti dengan building. Udah kita ambil buildingnya, insert, dan kita ganti di sini menjadi alamat kantor ya. Oke. Alamat kantor ya udah Anda ketikkan di sini alamatnya di mana. Alamatnya di mana ya? Ini contoh aja nih guys ya. Jalan tak terbaca. Oke, ini sekedar contoh aja guys. Udah begitu guys ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita akan membuat berikutnya. Selanjutnya ini klik satu kali lagi. Ya, kita gunakan sekarang cari yang namanya Google Map. Jadi kita akan menambahkan alamat kantor kita yang yang
yang berada di Google Map ya, yang sudah terdata di Google Map. Nah, sudah. Tinggal Anda ketikkan nama kantor Anda ya, kalau memang sudah tercatat di Google Map ya. Nah, oke. Ketikkan di situ. Ini misalnya saya pakai Bung Hatta University. Ya, oke. Nah, ini dia guys, sudah ketemu itu. Nah, jadi ada alamannya. Kalau kantor kalian memang sudah sudah tercatat di Google Map ya, izin-izinnya sudah lengkap ya, keberadaannya sudah diakui, maka dia akan tercatat di Google Map ya kan, akan terdata. Oke, ini bisa kita zoom ya. Sudah, tinggal diatur saja. Nah, oke guys. Namun ini jarak ini kan terlalu rapat guys ya. Maka kita geser guys ya ke bawah. Jadi caranya klik, kemudian Anda pilih advance. Lalu lihat pada marginnya, di paddingnya, jangan di padding kalau bagian dalam biasanya. Untuk marginnya, ini Anda bikin 50. Wah, belum cukup nih kayaknya guys. Kita tambah lagi. Kita bikin di sini 100 saja lah, 100. Oke, sudahlah segitu. Nah, kalau sudah, tinggal di update. Oke guys, sekarang kita lihat preview change-nya. Nah, seperti itu guys. Home. Kemudian produk. Kemudian blog. Udah masuk artikel-artikel kita di dalamnya. Kemudian about. Ya. Kemudian kontak. Nah, itu dia guys. Oke guys, demikian saja materi kita kali ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini dengan berlangganan ya, dengan menekan tombol subscribe. Kemudian kalau kalian menyukainya, berikan tanda like ya. Kemudian kalau ada pertanyaan yang ingin Anda yang ingin Anda tanyakan ya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman Anda supaya mereka juga mengetahui apa yang Anda ketahui. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.